Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada hari ini dari Jumat berketepatan dengan tanggal 27 jika tidak keliru, 27 Al-Muharram tahun 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kesempatan kesehatan hingga hari ini, Allah limpahkan karunia kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya, dan mudah-mudahan apa-apa yang jadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Jumat ini tentunya kita mungkin masing-masing memiliki doa-doa yang sudah kita kumpulkan atau kita tahan dari hari-hari sebelumnya, atau di puncaknya di hari Jumat ini nanti antara sholat asar dan menjelang maghrib seperti itu. Teman-teman sekalian, izin meneruskan pembahasan atau melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu di kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, yaitu kitab adab terhadap Al-Quran. Jika tidak keliru pada tayangan sebelumnya sudah pada bagian yang pertama, yaitu di bagian bab yang ke-1. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas pada bab yang kedua, al-babus tsani, bab yang kedua. Nanti insyaallah sampai pada bab yang ketiga karena bab ini sangat pendek ya. Bab kedua dan ketiga ini sangat pendek. Nanti kan digabungkan menjadi satu tayangan video, dan esoknya insyaallah pada kesempatan yang lainnya akan disambung pada bab yang keempat. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di tayangan ini atau baru menyaksikan tayangan ini yang untuk pertama kali, maka bisa merujuk kepada tayangan yang sama. Insya Allah nanti akan kami buatkan playlist di YouTube kami, jadi teman-teman akan lebih mudah ya, dan akan mempermudah pencariannya. Insya Allah akan kami buatkan playlist nanti dengan judul yang sama, yaitu kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, seperti itu. Untuk agar tidak terpotong atau meloncat pemahamannya, bisa menyaksikan tayangan video yang sebelumnya. Insya Allah bagian yang pertama nanti akan kami kumpulkan di playlist. Ini pada kesempatan yang kedua akan melanjutkan pembahasan di bagian kedua, yaitu ini disebutkan di sini kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran seperti itu, dan dibandingkan orang-orang yang selainnya, dan dibandingkan orang yang tidak mengamalkan, tidak membaca dan tidak mengerti apa-apa terhadap Al-Quran. Di sini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, itu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Itu jadi kita terjemahkan arti daripada di sini adalah orang-orang yang paling berhak menjadi imam dari suatu kaum adalah orang yang pandai membaca kitab Allah di antara mereka, seperti itu. Maksudnya jika mereka sama taraf dari segi bacaan, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah itu lebih utama untuk menjadi imam dalam urusan sholat dan dalam urusan apapun, seperti itu. Riwayat Imam Muslim ya, disebutkan banyak sekali Imam Muslim, terus disebutkan juga riwayat Imam At-Tirmizi juga, dan dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan sebagainya. Ini hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat atau keponakan Rasulullah SAW, Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, katanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, adalah para pembaca Al-Qur'an, seperti ini, adalah para pembaca Al-Qur'an itu hadir di majelis Umar radhiyallahu anhu, bermusyawarahlah dengannya, terdiri dari orang tua dan pemuda. Jadi dari Ibnu Abbas berkata, katanya adalah para pembaca Al-Quran yang hadir di majelis Umar, bermusyawarah dengannya, terdiri dari orang tua dan pemuda, seperti itu. Riwayat Bukhari dalam sahihnya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, seperti itu. Selanjutnya penulis berkata, setelah ini insyaallah saya akan mengumpulkan hadis-hadis yang masuk dalam bagian ini, seperti itu. Ya, hadzal bab. Disebutkan di sini, ketahuilah atau ingatlah bahwa mazhab yang paling sahih dan yang terpilih diambilkan para ketahuilah bahwasanya mazhab yang paling sahih dan terpilih yang diambilkan para ulama ialah bahwa membaca Al-Quran adalah lebih utama dari mereka,
dari membaca ya. Membaca Al-Quran lebih utama dari membaca tasbih dan tahlil serta zikir-zikir lainnya. Banyak sekali dalil kuat yang mendukung hal itu. Wallahu alam. Seperti itu. Di bagian yang kedua, bab yang kedua. Hanya masuk yang bab yang ketiga. Menghormati dan memuliakan golongan Al-Quran ya. Ini. Menghormati itu dan memuliakan golongan Al-Quran. Seperti itu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yaitu disebutkan di sini, zalika wa man yu'azzim sya'airallah. Seperti itu disebutkan ya. Fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj ayat ke-22 dan 23. Terjemahannya, dan barang siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Allah SWT berfirman juga di sini ya disebutkan ayat yang ke-30 di surah Al-Hajj yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengumumkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah SWT, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Seperti itu. Dan selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-215 ini ya. Dari sini bacaannya wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Seperti itu yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman mukmin. Seperti itu. Lalu lanjutannya adalah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ya, ayat ke-33 hingga ayat surah yang ke-33 ayat ke-58 maksudnya. Yang artinya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Seperti itu. Kalau ada yang menyakiti orang ahli Quran ya, yang jelas-jelas beriman kepada Allah dan mengamalkan isi Al-Quran, hati-hati. Ya, mereka telah memikul kebohongan atau kedustaan yang nyata. Seperti itu. Selanjutnya, dalam riwayat bagian ini terdapat hadis Ibnu Mas'ud dan Al-Ansari dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan di dalam bagian yang kedua tadi. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ini ya hadisnya di bagian sebelah ini, bawah sini teman-teman lihat tadi. Lihat sedikit geserkan. Nah, seperti ini lihat. Berpindah ke halaman yang berikutnya insyaallah. Hadisnya disebutkan tadi dari Abu Musa Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Ibu Musa Al-Ansari, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang tua yang muslim dan pengkaji Al-Quran yang tidak melampaui batas dan tidak menyimpang daripadanya, serta memuliakan penguasa yang adil. Riwayat Abu Dawud, dan ia adalah hadis hasan seperti yang disebutkan ini ya, hadisnya. Selanjutnya diriwayatkan dari Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, katanya beliau berkata, istri Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah menyuruh kami menempatkan orang-orang dalam kedudukan mereka. Riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan Al-Bazzar dalam sunatnya. Abu Abdullah Al-Hakim berkata dalam Ulumul Hadis, dia hadis sahih. Seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Jabir, sahabat Nabi ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya terjemahannya, sesungguhnya Nabi yang mengumpulkan antara dua orang, Nabi SAW mengumpulkan antara dua orang korban perang Uhud. Ya, itu kan di sini. Jadi hadis dari sahabat Nabi. Kemudian berkata, siapa yang lebih banyak hafal Al-Quran di antara keduanya? Beliau mendahulukannya masuk ke dalam liang lahat. Jadi kalau orang yang mati syahid dalam peperangan itu dalam jumlahnya sangat banyak, ya, jadi agak repot dan agak ini juga ya, kita menyusahkan jika membuat lubang satu persatu, maka bisa digabungkan dengan mendahulukan orang yang hafalan Qur'annya paling banyak untuk dimasukkan ke dalam lubang yang sama. Seperti itu. Riwayatnya hadis rawahul Bukhari ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya hadis Nabi dari Abu Hurairah, ke bagian sini ya teman-teman, maaf saya geser sebentar. Dari Abu Hurairah selanjutnya hadis yang berikutnya menyambung pembahasan yang tadi.
disebutkan nih terjemahnya, kalau kita terjemahkan hadis ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang mengganggu waliku maka aku telah menyatakan perang kepadanya. Disebutkan ya, innallaha Azza wa Jalla qala man azali waliyan faqad azantuhu fil harbi. Ya, siapa-siapa yang memusuhi ya gitu, yang mengganggu atau memusuhi waliku kata Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah menyatakan perang, maka aku kata Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan perang kepadanya. Rawahul Bukhari ya, di riwayat Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari seperti itu. Selanjutnya, man shallas subha fa huwa fi zimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullahu bi syai'in min zimmatihi. Artinya, barang siapa sembahyang subuh atau sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan kamu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu dari jaminannya. Jadi, siapapun yang mengganggu orang yang sholat subuh berjamaah, khususnya bagi laki-laki ya di masjid, maka orang yang dalam jaminan Allah itu ketika diganggu, Allah langsung akan turun tangannya. Allah langsung akan turun menghukum orang yang mengganggu orang yang menjaga sholat subuh tadi, karena orang tersebut ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Selanjutnya, diriwayatkan dari imam yang agung, yaitu Imam Abu Hanifah, ya, Abi Hanifah disebutkan di sini, kita nyebutnya Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, keduanya berkata, ya, jika para ulama bukan wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya wali, seperti itu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pada lembaran berikutnya ini, disebutkan ini qala al-Imam Al-Hafiz ya, Abdul Qasim, disebutkan di sini Imam Abdul Qasim Ibnu Asy-Syakir, ya, berkata, ketahuilah ya, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya bagi kita dan menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepada Allah, atau bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa yang sebenarnya, bahwa daging para ulama itu beracun, ya. Telah terjadi beberapa tahun yang lalu ya di sosial media, seorang ulama, seorang wali Allah yang benar-benar ini ya, terjaga dari hal-hal yang keji, difitnah dengan merek sepatu gitu. Saya tidak menyebutkan namanya, seperti itu. Jadi hati-hati ya, itu awal kehancuran karir dan kehidupan tentunya. Nanti kalau tidak bertobat, minimal meninggalnya mengenaskan kalau merendahkan ulama yang benar-benar Allah jaga, seperti itu. Selanjutnya, daging ulama itu beracun ya. Kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap tabir para pencela akan terlihat dengan sendirinya. Nah itu ya. Jadi siapa yang mencela ulama, menghina ulama ya tanpa bukti dan dalil yang jelas, siap-siap aja nanti akan Allah buka gitu. Dibuktikan tentang keburukannya, minimal meninggal mengenaskan sebelum dia wafat. Dan siapa yang melecehkan para ulama, Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Ya, hati kalau udah mati nggak bisa nerima lagi nasihat seperti itu. Susah untuk menerima kebaikan kalau hatinya sudah Allah matikan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-63 ini, surah An-Nur ayat ke-63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, seperti itu. Jadi hendaklah orang-orang yang menyalahi aturan perintahnya, atau perintah Allah Subhanahu wa taala, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih, seperti itu. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pengingat. Selanjutnya akan kita lanjutkan di bagian bab yang keempat nanti setelah pada tayangan berikutnya, agar tidak terlalu panjang videonya ini. Intinya ketika kita sudah mengetahui kesalahan seseorang, ya, lurusnya hadisnya seorang ulama yang benar mempertahankan dan menjelaskan Al-Quran, beramal berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan berdasarkan pemahaman tekstual ya gitu. Kalau hanya menggunakan terjemah, kita akan tersesat dengan sendirinya. Sebagai contoh, saya kasih contoh satu buah contoh di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang pertama tuh kita sudah dibidikan untuk diingatkan untuk belajar yang tepat itu. Jadi kalau hanya mengandalkan terjemah, ya kita akan tersesat dengan sendirinya. Itu satu contoh aja dalam surah Al-Baqarah itu ayat yang kedua ya. Zalikal kitabul la raiba fi gitu. Zalika, orang yang belajar bahasa Arab dengan benar paham gitu. Kalau zalika itu artinya itu gitu. Sedangkan haza ini, kenapa kok tidak dipakai kalimat haza kitabul la raiba fi gitu?
Makanya ada kalau orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab tidak akan ini lagi, apalagi ulama yang ngerti tafsir gitu. Jadi kalau kita belum bisa membedakan kenapa ini tidak pakai haza tapi kenapa pakai zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin dalam surah Al-Baqarah ayat kedua itu, maka jangan coba-coba mencelah dan merendahkan ulama gitu. Jadi belajar dulu ya. Karena zalika dalam kalimat surah Al-Baqarah itu ada tafsirnya gitu. Zanya kemana, lamnya kemana, kanya kemana. Jadi zalika itu mengandung tiga mana. Tentunya bukan di sini pembahasan untuk tentang itu, tapi setidaknya hargailah ulama. Jika ada di sekitaran kita, jaga, hormati, jaga dia. Apapun kebutuhannya kita supportnya. Mereka tidak akan meminta jika memang benar seperti itu, tidak akan meminta-minta. Tapi kita bisa melihat apa. Misalnya diberikan apapun materi tidak mau menerima, bisa kita berikan hadiah. Jangan melihat barang atau ukurannya, bisa kita belikan mungkin baju yang seukuran dengan yang dipakainya, atau sarung atau peci yang mungkin akan setiap saat dipakai beliau untuk beribadah, dan kita akan dapat kecipratan pahalanya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya sarung yang kita hadiahkan kepada ulama tersebut digunakan untuk sholat malam setiap malam, tahajud, misalnya membaca 1 juz, 2 juz, atau menghatamkan separuh Al-Quran, kita akan dapat pahalanya insya Allah. Maka ketika ulama ada di sekitar kita, jangan kita rendahkan, jangan kita lecehkan, apalagi kita hinakan dengan kalimat tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya. Apalagi beberapa tahun yang lalu ada ulama yang direndahkan dengan merek sepatu gitu, disambung-sambungkan gitu kan. Saya tidak menyebutkan namanya, mudah-mudahan bisa jadi introspeksi. Jika ada yang merendahkan ulama, maka bertobatlah sebelum Allah nanti akan hukumnya, dan sebelum meninggal dunia akan Allah hinakan dengan kematian yang sangat hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.